Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardhatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah Ta'ala. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faraghu rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas, putranya Abbas. Nama beliau Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Abdullah bin Abbas ini sepupunya Nabi sekaligus keponakan salah satu istrinya Nabi yang bernama Maimunah. Karena ibunya Abdullah bin Abbas namanya Lubabah bintil Harith. Istrinya Nabi namanya Maimunah bintil Harith. Jadi Abdullah bin Abbas keponakan salah satu istrinya Nabi yang bernama Maimunah. Beliau sendiri sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dari ayahnya sepupunya Nabi, kalau dari salah satu istrinya Nabi, beliau adalah keponakan. Nah, bukan keponakannya Nabi, tapi keponakan istrinya Nabi. Beliau ini dilahirkan sebelum hijrah 3 tahun. Nabi hijrah pada usia 53. Berarti kalau sebelum hijrah 3 tahun, Nabi berusia 50. Tapi ada perbedaan pendapat di situ. Ada yang mengatakan saat Nabi meninggal beliau berusia 10 tahun. Ada yang mengatakan beliau berusia 15 tahun. Ada yang mengatakan beliau berusia 13 tahun. Tapi perbedaan antara 13 dan 15 itu sebetulnya sama. Cuma bedanya yang 15 menghitung yang 15 itu menghitung tahun kelahirannya yang sudah mendekati tahun baru. Jadi tahun kelahiran ketika lahir itu dihitung tahunnya, kemudian tahun baru dihitung tahun kedua. Nah, dengan meninggalnya Rasulullah yang berada di tahun berikutnya. Nah, seperti contohnya beliau dilahirkan pada bulan Syawal. Nah, beliau dilahirkan pada bulan Syawal. Nabi meninggal pada bulan Rabiul Tsani. Kan gitu ya. Nabi meninggal pada bulan Rabiul Awal. Nah, lah berarti Syawal itu akhir bulan tahun sebelumnya. Rabiul Awal di antara awal bulan-bulan pertama dari tahun Hijriah, tahun baru.
Nah, sehingga yang 15 itu menggabungkan tahun itu dimasukkan. Tapi yang 13 enggak. Yang 13 menghitung tepat per bulan. Jadi ketemunya 13 tahun. Ada yang mengatakan 10 tahun. Nah, 10 tahun itu juga diambil dari perkataan beliau sendiri, Ibnu Abbas. Ya, beliau ketika Rasul SAW meninggal, ya, lalu Ibnu Abbas mengatakan, seperti yang ada di riwayat Imam Bukhari, tuwfiya Rasulullah SAW wa ana ibnu asri sinin. Ketika Rasulullah meninggal, aku berusia 10 tahun. Lah, Ibnu Abbas ini atau Abdullah bin Abbas termasuk tokoh para sahabat, tokoh ulama para sahabat. Karena beliau mendapatkan gelar Habrul Ummah. Habr itu berarti orang yang memiliki banyak ilmu. Keilmuannya sangat luas. Dan ini berkat doanya Rasulullah. Nah, selain usaha beliau ya, selain usaha beliau dalam mengkaji, menelaah, memahami Al-Quran dan yang lain sebagainya, ada bantuan besar yaitu doanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau hanya doa tok nggak ada usahanya, ya nggak isot hati. Oh, ada 10 wali mendoakan, tak doakno awakmu dadi wong sugih. Tapi bendino mangan turu. Ya mungkin maknanya sugih di situ sugih iler ya. Lek sugih duit ndak mungkin. Karena apa? Mangan turu kate sugih duit. Atau sugih harta, ya nggak mungkin. Sugih iler yang ya. Tapi mungkin yang didoakan tadi itu husnudzon. Oh, didoakno sugih. Besok mari ini duwe omah, mari ini duwe akeh. Padahal sugih iler. Kenapa? Dia nggak kerja. Coba dia bekerja sugih duit, sugih harta. Karena dia nggak bekerja mangan tidur, ya sugih iler. Ya. Nah, Nabi mendoakan Ibnu Abbas. Beliau ada upaya besar di dalam mendapatkan, memiliki ilmu. Lah doa itu menjadi super power yang besar untuk beliau. Kapan beliau didoakan itu? Ya ketika beliau berada di rumahnya bibinya, istrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah beliau pada suatu hari menginap di rumahnya bibinya Maimunah. Pada satu malam Nabi tidur. Ketika beliau nginep di rumahnya bibinya, Nabi datang tidur waktu gilirnya Nabi kepada Maimunah. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kamar mandi atau toilet. Aku siapkan untuk Rasulullah air wudunya, air bersucinya disiapkan. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanya, man wada'a hadza? Siapa yang menyiapkan ini? Katanya istrinya, Abdullah. Nabi tahu yang dimaksud adalah Abdullah bin Abbas. Langsung Nabi mendoakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah ia dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya ta'wil. Dalam riwayat yang lain, Nabi bertanya, siapa menaruh ini? Dijawab Abdullah. Lalu Nabi memegang atau memukul, menepuk pundaknya Ibnu Abbas dan mengatakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ada riwayat yang lain, dipeluk sama Nabi. Ya, dipeluk lalu didoakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, di antara bukti kecerdasan beliau
kemahiran beliau dalam ilmu agama khususnya Al-Quran pernah terjadi di zamannya Sayyidina Umar. Zamannya Sayyidina Umar berkumpul para tokoh-tokoh sahabat khususnya yang ikut serta dalam peperangan Badr. Lah Abdullah bin Abbas diizinkan untuk ikut, untuk masuk di situ. Diizinkan untuk ikut dan masuk di situ. Akhirnya sampai di dalam pertemuan itu dibahaslah tentang surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Mereka orang-orang yang ada di situ berpendapat makna daripada ayat ini atau arti maksud daripada ayat ini, Allah memerintahkan nabinya ketika bisa menguasai Mekah untuk beristighfar dan bertobat. Jadi dianjurkan untuk lebih mendekat kepada Allah. Jadi perintahnya Allah, kalau memang dikasih kemenangan, bisa menguasai Mekah kembali, hendaknya beristighfar dan bertobat. Nah, karena istighfar dan tobat itu bukan harus dari kesalahan, tapi dari kebaikan pun kita perlu beristighfar, kita perlu bertobat. Buktinya dalam setiap sholat. Setiap sholat kita apa? Beristighfar. Padahal kita habis sholat. Dalam membaca tahlil, kita melakukan kebaikan di situ, membaca ayat suci Al-Quran, tapi kita juga beristighfar dan yang lain sebagainya. Lah, lalu Sayyidina Umar tanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa pendapatmu maksud daripada ayat ini? Katanya Ibnu Abbas, bukan seperti itu. Nah, seperti yang kalian nyatakan, bukan seperti itu maksud ayat ini. Tapi ayat ini adalah menyampaikan kepada Rasulullah kalau ajalnya sudah dekat. Jadi Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad kalau ajalnya itu sudah nggak lama lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath, yaitu Fathu Makkah, kalau sudah terjadi Fathu Makkah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu akan melihat orang-orang masuk Islam berbondong-bondong. Nah, dan itu adalah alamatu mautik, tanda kematianmu. Nah, artinya tanda sangat dekatnya kematianmu. Nah, tugasnya sudah selesai. Tugas kenabian sudah selesai. Kalau sudah selesai, ya sudah. Nah, selesai tugasnya. Tinggal apa? Yang setelahnya melanjutkan. Masuk ngenteni sampai mati baru pensiun? Kan enggak ya. Nah, guru ada pensiunnya, kepolisian ada pensiunnya, TNI ada kepolisian, ada waktunya semuanya. Beda-beda. Guru sampai sekian puluh tahun, TNI sampai sekian puluh tahun. Lah, setelah itu nggak tetap bertugas, harus pensiun. Selesai. Mungkin nanti di rumah ngerawat tanaman, ya, mungkin bikin kandang, ya tergantung hobinya yang pensiun tadi itu. Ya, hobinya masak ya masak, hobinya melaku ya melaku, hobinya silaturahmi ya silaturahmi. Ya, tergantung. Lah, Nabi sudah selesai tugasnya, dilanjutkan dengan yang setelahnya. Lah, karena itu kalau sudah selesai, sudah kembali kepada Allah. Nah, itu yang dimaksud. Jadi kalau sudah selesai, agama ini kembali lagi, Mekah dikuasai lagi, maka itu adalah tanda, ya, akhir masa kenabian atau masa hidupmu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Lah itu Ibnu Abbas. Jadi ketika beliau meninggal, nah, ketika Ibnu Abbas meninggal,
Banyak orang yang mengatakan al-yawma tarabbani hadhil ummah. Oh, hari ini meninggal tokoh besar ulama dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu beliau Imam Ibnu Abbas. Sedikit cerita tentang beliau. Lah beliau ini meninggal pada tahun 58. Itu pendapat. Ada pendapat beliau meninggal pada tahun 85. Ada yang mengatakan tahun 87. Ada yang itu meninggalnya tahunnya. Adapun umurnya ada yang mengatakan 71, ada yang mengatakan 72, ada yang mengatakan 74. Lah kemudian beliau berkata, Abdullah bin Abbas berkata, "Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi bersabda. Apa yang disabdakan oleh Nabi? Nikmatan. Ada dua kenikmatan. Ini menunjukkan kepada kita akan besarnya kenikmatan yang disebutkan oleh Rasulullah. Jadi kenikmatan banyak. Nikmat dari Allah untuk kita banyak. Bahkan kalau kita mau menghitungnya tidak akan mampu. Dan nggak perlu kita menghitungnya. Percuma. Nggak akan kita menemukan. Ya, jumlahnya, totalnya nggak akan. Dan itu sudah ditegaskan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan tidak ada satupun kenikmatan yang kita miliki datangnya dari selain Allah, nggak ada. Semuanya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua kenikmatan yang dimiliki oleh manusia khususnya ataupun makhluk Allah yang lainnya itu dari Allah, bukan dari selainnya. Nah, karena itu besar kenikmatannya. Orang nggak punya harta, nggak punya jabatan. Kenikmatan yang dia miliki banyak. Apalagi kalau dia punya harta, punya jabatan, punya kecerdasan, punya kepintaran. Oh, berarti tambah banyak lagi. Nggak punya segalanya. Duit nggak punya, rumah nggak punya, kemudian kecerdasan nggak punya, jabatan nggak punya. Loh, kenikmatan yang ada pada dia itu masih banyak. Masih banyak. Dan nggak mungkin kita bisa menghitungnya. Apalagi ditambah dengan kecerdasan, kekayaan, kesuksesan, dan yang lain sebagainya. Jadi nikmat semuanya datangnya dari Allah. Dan banyak, tidak sedikit. Tapi kenapa Nabi mengatakan nikmatan, dua nikmat? Lah ini menegaskan kepada kita. Dua nikmat ini di antara nikmat yang besar. Selain kenikmatan Islam, selain kenikmatan iman, karena kenikmatan Islam, iman ini paling atas. Ya. Segalanya itu cabang dari kenikmatan Islam dan iman, bahkan surga sekalipun. Surga yang indah, yang megah, yang mewah, yang nikmat, itu cabang dari kenikmatan Islam dan iman. Kenapa? Karena kita nggak akan mungkin memiliki atau masuk ke dalam surganya Allah kecuali dengan Islam, kecuali dengan iman. Tanpa Islam, tanpa iman nggak apa. Karena itu kenikmatan Islam, kenikmatan iman adalah kenikmatan yang paling tinggi. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam syairnya. Nahnu fi rauhin wa raha wa huburin wa istiraha ni'matul Islam a'la nikmatin halat bisaha. Nikmat beragama Islam adalah kenikmatan yang paling tinggi, yang paling istimewa,
yang diberikan oleh Allah kepada hamba di atas dunia. Tapi ada kenikmatan-kenikmatan yang lain di bawah kenikmatan Islam yang menunjang kenikmatan Islamnya. Kenikmatan Islam paling tinggi. Tapi ini di bawahnya kenikmatan Islam, tapi menunjang sangat besar untuk kenikmatan Islamnya. Tapi dua kenikmatan ini dikatakan oleh Rasulullah, maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak dilupakan. Banyak dilalaikan. Banyak tidak mengetahuinya, tidak memahaminya. Jadi banyak orang yang nggak tahu. Banyak orang yang nggak paham. Banyak orang yang lalai dari dua kenikmatan besar ini. Apa? Yang pertama adalah as-sihhatu. Kenikmatan sehat. Banyak orang yang lupa. Sehat tidak disyukuri. Sehingga waktu sehatnya dia gunakan untuk bermain. Jadi full kesehariannya bermain. Ya, bermain segala sesuatu yang melalaikan ia dari Allah. Entah itu jalan-jalan mutar-muter, entah itu berangkat ke sana dan kemari, entah itu duduk di satu tempat hanya ngobrol A, B, dan C, dan Z, dan yang lain sebagainya. Ini adalah mengkufuri kenikmatan sehat. Dijak sholat, dijak membaca Al-Quran, diajak untuk qiyamul lail atau diajak untuk kebaikan yang lain, seperti orang yang kesakitan. Remek kabeh awakku. Dengken. Mbui sikilku keringkingin mulai wingi, ndak mari-mari. Tapi ya budal, cangkruk. Tapi ya iso melaku melba metu nang teko omahe ngobrol di depan rumahnya, masuk engko metu ana meneh mlebu lho. Untuk yang lain sebagainya berat. Ini kenikmatan sehat ini banyak dilupakan. Lah kita sendiri melupakan. Baru menyadari kapan? Lek loro. Kalau sudah sakit. Baru menyadari betapa besarnya nikmat sehat. Maaf. Ini gambaran kecil yang nggak pernah kita syukuri. Kita buang air besar, kita buang air kecil. Enak. Keluarnya enak. Masuk dari ke mulut kita enak, keluarnya juga enak. Begitu juga kita buang air kecil, minum air, kemudian buang air kecil, enak. Bayangkan coba, ketika susah, buang air kecil susah, buang air besar susah, sakit semua itu. Coba tanya orang yang pernah mengalami prostat, gimana kalau dia buang air kecil? Perih, sakit. Kita enggak loh. Enak. Kita nggak pernah mensyukuri itu. Berarti apa? Tidak ada kendala kan, sehat berarti kan. Buang air kecilnya dia dalam sehat, enak. Tapi kita nggak pernah mensyukurinya. Kita buang air besar, dodok keluar, sehat. Coba bayangkan bagi orang yang ambeien, mau ngeden, takut, nggak ngeden, sulit untuk keluar, repot kan? Sedangkan dia pengen buang air besar.
Kita nggak alhamdulillah keluar enak. Loh, pernah kita mensyukuri? Enggak. Padahal diajarkan oleh Rasulullah. Diajarkan doanya oleh Rasulullah. Keluar dari kamar mandi atau setelah buang ketika istinja, diajarkan semuanya bersyukur kepada Allah. Tapi kita melupakan mensyukuri itu. Wah, nanti kalau sudah kena prostat atau kena ambeien susah buang air besar baru muntang-munting dia. Ya Allah, jangan buang air besar. Susah ngentut, sakit semua. Orang bisa masuk rumah sakit loh gara-gara susah ngentut. Nggak kentut, masuk rumah sakit. Lu itu berarti kan enak kita. Tinggal ngangkat titik, tut. Enak. Sehat. Tapi kita nggak pernah mensyukurinya. Lalu ini banyak kenikmatan yang kita nggak memahami. Yaitu kenikmatan sehat ini kita nggak memahaminya. Padahal dari kenikmatan sehat kita mendapatkan banyak. Kita lupa untuk mensyukurinya. Sehingga kenikmatan sehat bukan kita gunakan banyak beribadah kepada Allah, banyak melakukan kebaikan, justru nganggur. Saya nggak ngitung maksiat, enggak, nganggur. Nganggur itu sudah kerugian. Kenapa? Kita tidak mensyukuri kenikmatan sehat dengan nganggur. Apalagi kalau dipakai maksiat. Karena itu kenikmatan sehat ini jangan sia-siakan. Ini diantara kenikmatan yang besar. Sehingga Rasul SAW memerintahkan kita kalau minta kepada Allah, sallallahu al-afiyah. Nabi itu mengajarkan kita kepada, diantaranya yang diajarkan ketika kita minta kepada Allah, minta apa? Al-afiyah, kesehatan. Lalu Nabi memerintahkan kita banyak doa. Tapi di antara doa yang diperintahkan oleh Nabi, yang kita meminta kepada Allah di setiap harinya, pagi dan sore, diperintahkan untuk minta kesehatan. Karena itu dalam wirdul latif, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Perintahkan kita, minta apa? Kesehatan. Jadi kesehatan ini bukan kenikmatan yang kecil, tapi kenikmatan besar. Berapa banyak orang habis uangnya untuk mencari kesehatan. Berobat ke sana, berobat kemari untuk nyari kesehatan. Kita diberi kesehatan, malah kita buang-buang. Kita rusak kesehatan kita, na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu perhatikan kenikmatan sehat yang banyak dilalaikan oleh orang banyak. Yang kedua, kenikmatan al-faragh, waktu luang. Aturan negara kalau bekerja itu 8 jam. Aturan negara. Jadi kalau kita menjalankan aturan negara 8 jam, berarti sisa dari waktu kita untuk selain bekerja itu berapa? 16 jam. Nah, 16 jam. Ele-elean turu 10 jam. Berarti 6 jam waktu luang. 8 jam kerja, 10 jam tidur, 6 jam luang. Ya kan? 6 jam luang. Lah tinggal kita merubah sekarang. Apa yang dirubah? Pertama, kurangi tidurnya dari 10 jam jadikan 8 jam. Berarti apa? Kalau ngurangi tidur berarti waktu luangnya berapa? 8 jam. 8 jam tidur, 8 jam waktu luang. Nah, 8 jam kerja. Bandingan seimbang kan gitu ya? Seimbang istirahatnya dengan kerjanya, dengan kosongnya untuk ibadah kepada Allah. Bukan kosong digawe cangkruk. Waktu luang itu gunakan untuk beribadah kepada Allah dengan segala macamnya. Nah, dengan sholat, oke.
dengan membaca Al-Quran, oke. Dengan menuntut ilmu, oke. Dengan tafakkur. Ini kayak di sini misalnya duduk di teras itu ngelihat pohon mangga, daunnya sama pohon sampingnya kok enggak sama ya, kok beda ya. Ijonya warnanya juga enggak sama, panjangnya enggak sama, besarnya enggak sama, padahal dari tanah yang sama. Kemudian ini enggak berbuah, ini berbuah, buahnya seperti ini. Lo mangga itu lo bukan satu macam, ada banyak macam. Subhanallah, maha besar Allah. Hah? Alangkah hebatnya Allah dalam menciptakan. Loh, tafakur. Atau doa. Yang sudah punya anak, doakan anaknya. Yang belum punya anak alias belum nikah, doakan orang tuanya. Yang ini, yang itu. Loh, waktu luang kita bisa melakukan ibadah dengan segala macamnya. Sholat bisa, membaca Al-Quran bisa, bertafakur bisa, sedekah bisa, membantu orang lain bisa, dan yang lain sebagainya. Loh, seperti itu waktu luang mestinya. Aturan negara di lemburnya Masya Allah. Jam 9. Setengah 10 sampai rumah, atau jam setengah 9 sampai rumah, kesel hari itu ngeplak. Coba sembayangi suwe kayak ngono, lembur sembayangi ndak tahu ya, sembayang lembur ndak tahu, ngaji lembur ndak tahu ya, puasa lembur ndak tahu, kerjot tok sing lembur. Subhanallah. Nah, padahal toh ya kerjanya uang hasilnya dipakai berapa bulan, pakai hilang sudah habis. Tapi hasil ibadah, ya, walaupun kita sudah tidak melakukannya karena tidak mampu, ya, apalagi mati, hasil ibadahnya tetap akan kita dapatkan. Karena itu waktu luang ini jangan biarkan kosong. Waktu luang ini gunakan untuk melakukan kebaikan, ketaatan, segala sesuatu yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak penghuni surga, atau ada penghuni surga yang menyesali waktunya terlewat kosong dari ibadah. Dan itu pula yang menjadikan orang-orang yang sudah mati minta hidup kembali. Ayat Al-Quran, Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalau sudah kematian datang, orang-orang yang sudah mati itu memohon kepada Allah, minta rabbirji'un, kembalikan aku ya Allah hidup di atas dunia. Apa yang mereka inginkan? Tidak ada lain yang mereka inginkan. Apa? La'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Tidak ada tujuan yang lain. Mereka ingin kembali ke atas dunia bukan tujuan untuk nyari jabatan, untuk nyari kekayaan, untuk mengejar yang tertinggal karena tidak lulus dan semisalnya, bukan. Tapi mereka minta hidup lagi kepada Allah, beramal soleh, beramal baik, ibadah ketaatan. Dalam ayat yang lain ada dua tujuan mereka. Yang pertama apa? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Hidup untuk apa? Bersedekah, menjadi orang yang soleh. Kapan mereka minta kepada Allah? Sudah mati. Allah menjawab mereka apa? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'ts. Enggak bisa wis. Telat. Nah, telat. Pintu sudah ditutup. Nah, pintu sudah ditutup. Tidak ada lowongan lagi sudah. Selesai sekarang waktunya, mati. Ya. Ya.
kehidupan barzah sekarang yang ada bagimu. Karena itu Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu, beliau berkata, "An-nasu niyam wa idza matu intabahu." Orang yang hidup itu seperti orang yang tidur. Seperti orang tidur mimpi. Mimpi punya ini, mimpi punya itu, mimpi. Bangun, sadar dia, ya Allah enggak duwe apa-apa, mimpi tiba-tiba mang. Mimpi aku mang duwe omah api. Setiap ruangan AC, bahkan punya permaisuri, ya. Mobilnya ini, mobilnya itu. Tangi sepeda ontel yang dia punya, kipas angin nggak ada di rumahnya, mimpi. Seperti itu kita nggak melakukan kebaikan ini, nggak melakukan kebaikan itu karena kita apa? Beranggapan apa yang disampaikan Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu semuanya fata morgana. Mati baru kita lihat, loh, keistimewaannya sholat, keistimewaannya membaca Al-Quran, keistimewaannya sedekah, Allah memberi ini, Allah memberi itu, dan lain sebagainya. Aku tinggalkan semuanya. Oh, baru sadar dia. Besarnya kemuliaan, besarnya keistimewaan, besarnya pahala yang diberikan oleh Allah dari kebaikan-kebaikan yang bisa dia lakukan di waktu luangnya tapi dia tinggalkan. Baru menyadari dia. Oh, aku waktu itu kosong. Aku malah marung. Aku waktu itu kosong loh. Malah ngelencer. Aku waktu itu kosong. Malah ini, malah itu. Oh, waktu itu coba aku melu. Ono tahlilan, ono mai tonggo. Coba waktu itu aku mekut. Saat itu ada istighosa di keluarga. Kalau waktu itu aku mekut iuran untuk membangun masjid. Saat itu, loh, ternyata ini pahalanya. Oh, sudah mati. Nah, karena itu penghuni surga, dalam surga ada yang menyesal. Kenapa? Karena terlewat waktunya, tidak beribadah, tidak melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang masih hidup, yang dikasih kenikmatan sehat, kita menyadari besarnya kenikmatan sehat, besarnya waktu luang, jangan kita sia-siakan. Karena itu dikatakan di dalam sebuah syair, innamal mar'u sihatun wa syabab fa idza wallaya 'alal mar'i walla. Kehidupan yang sejati itu adalah kesehatan dan waktu muda. Kalau keduanya hilang, ya wis, manusia seseorang itu nggak dianggap manusia lagi sudah. Ya. Nggak punya kesehatan, nggak punya kesehatan hilang, waktu muda hilang, sudah. Apa yang dia bisa dapat? Ya. Kesehatan dapat, waktu muda nggak dapat. Tapi dengan kesehatan dia bisa mendapat. Nah, waktu muda sakit atau waktu muda sehat, tua sakit, nggak bisa dihadapi apapun sudah. Ya. Itu harus benar. Kalau dia waktu mudanya banyak lalainya, tapi waktu tua ingat, sadar, dia bisa menyusul yang tertinggal. Nah, waktu mudanya sehat, waktu tuanya sakit, bisa menyusul. Nah, apa yang dia gunakan menyusul? Saya apa Ustaz? Nah, karena itu waktu luang, waktu sehat ini adalah modal terbesar dalam kehidupan kita untuk mendapatkan segala sesuatu yang istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan dalam oleh Imam At-Tibi, Nabi menggambarkan bagi orang yang mukallaf itu seperti orang yang berdagang yang memiliki modal. Ya, modalnya apa? Modalnya adalah kesehatan dan waktu luang. Nah, kesehatan waktu luang itu adalah modal besar. Kalau dia gunakan kesehatan itu untuk berdagang dan pintar dalam berdagang, dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi sebaliknya, dia punya modal nggak bisa berdagang. Akhirnya mestinya dipakai ini, dia pakai untuk itu. Mestinya ini, dia itu. Mestinya itu, dia ini. Hancur, bangkrut dia.
bangkrut. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, memberikan kesehatan kepada keluarga kita, orang tua kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dan mudah-mudahan waktu luang bisa kita manfaatkan dengan baik untuk mendapatkan keberkahan dalam umur, mendapatkan keistimewaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.